Hai guys, nama gue Liz. Welcome to Girl. Oke guys, jadi ini adalah episode terakhir Girl di tahun ini. Dan gue akan tutup dengan makeup tutorial yang gue gunakan, yang gue pakai di saat gue graduation kemarin gitu. Dan gue bikin pollingnya juga di Instagram dan banyak yang bilang ya bikin tutorial memang, tapi gue masukin di segmen Girl aja karena gue mau sambil cerita-cerita juga gitu. Kita langsung aja ya. Gue pakai moisturizer dari 1004 ya, Skin 1004. Gue nggak tahu ini pronounce-nya kayak gimana, tapi ini brand Korea. Ini yang Madagascar Centella Soothing Cream. Jadi gue pakai ini as my moisturizer gitu. Gue udah pakai ini tadi, dan ini itu dia bukan moisturizer yang oily gitu. Dia tuh lebih yang ke hidrasi karena dia teksturnya tuh kayak gel gitu. Since gue nggak mau invest ke Embryolisse karena katanya Embryolisse itu cukup bikin berminyak dan nggak cocok sama kulit yang combination to oily skin, jadinya gue nggak mau beli Embryolisse. Tapi ya gue adanya ini dan gue coba gitu ya. Tuh, dia teksturnya tuh kayak gel. Jadi cocok banget buat yang punya kulit kombinasi sensitive to oily skin gitu ya guys. Sensitive combination to oily skin gitu. Terus dia gampang nyerap. Terus in the end dia tuh bakalan kayak agak sedikit lengket. That's why I really like this moisturizer, karena emang seenak itu. Dan kalau misalkan dipakai secara daily juga nggak bikin yang lengket banget gitu, enggak gitu. Cuman ini turns out cocok aja pada saat gue pakai produk-produk yang akan gue pakai pada saat graduation waktu itu gitu. Since gue udah pakai moisturizer di kulit gue ya, di kulit muka gue, kita lanjut ke primer selanjutnya. Karena di sini tuh gue kayak ada bolong gitu di hidung, kecil sih, cuman kayak bakalan ketara banget soalnya foundation yang gue pakai itu mattifying gitu ya, matte gitu. Jadi gue pengen conceal ini dulu nih di sini. Pakainya dikit aja. Ini primer dari Estee Lauder. Kalian bisa pakai primer apapun. Ini yang blurring effect. Since gue nggak terlalu butuh-butuh banget sama primer, karena gue nggak punya kondisi kulit yang seheboh itu, jadi gue jarang pakai primer yang blurring kayak gini gitu loh. Heboh banget gitu. Terus di sini gue juga ada jerawat kan. Biasanya tuh gue pakein juga di yang ada bekas-bekas jerawat, yang ada bumpiness-nya juga, supaya nanti efeknya tuh agak sedikit blurring gitu. Tapi pakainya dikit aja, jangan banyak-banyak. Bener-bener sedikit banget tuh, kalau misalnya bener-bener setitik. Gak usah heboh-heboh kalau pakai primer. Nah, sambil nunggu ini kering ya, gue jujur make upan pas graduation itu cuman butuh waktu 1,5 jam. Karena yang kayak set dah kelar gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak nyantai aja sih habis itu. Terus gue kayak agak tiduran dikit gitu. So far sih makeup gue dari pagi sampai malam tuh ya. Paginya dari jam berapa? Dari jam 2-3an kalau nggak salah, 2-3-4 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah banget. Tapi itu bener-bener stay on, kecuali di bagian hidung ya, karena gue juga masih pilek sampai sekarang pun nih. Kalau misalkan kalian masih denger ya, gue masih bindeng. Gue nggak ngerti apakah ini karena cuaca atau emang karena badan gue yang nggak bisa tahan dengan cuaca yang aneh ini. Tapi kayak gue flu, bindeng dan lain-lain gitu. Tapi so far di segala aspek muka pada saat itu tuh benar-benar flawless, kecuali di bagian kayak sini itu udah kayak udah agak nge-crack dikit. Itu di jam 3, jam 2an gitu, jam 2 jam 3an. Tapi so far sih oke-oke aja, tinggal di touch up dikit-dikit. Ya pada saat itu juga gue touch up ya lumayan banyak ya, berkali-kali, sekitar 2-4 kali gitu ya, 3-4 kali gue touch up. Dan everything's fine, soalnya gue punya kulit yang berminyak, jadi I have to touch up beberapa kali. So
Ya, lanjut lagi kita pakai sebenarnya ini gripping primer yang sebenarnya fungsinya bisa jadi itu, tapi bisa jadi makeup fixer juga gitu. Ini gue pakai BLP, ya ini bagus. I found out ini bagus banget. Ini botol kedua gue dari BLP as my primer spray, gripping primer spray. Tapi ini sejujurnya untuk makeup fixer gitu ya. Tapi this works wonder. I love it. Dia mau pakai cushion, mau pakai bedak doang, terus pakai ini as base ya, sebelum pakai segala macam complexion yang kalian mau pakai, ini bakalan ngebantu banget untuk stay di muka gitu. Tinggal tunggu kering aja. Pokoknya kalau apply makeup tuh harus sabar-sabar, nggak bisa yang kayak buru-buru, kayak pak gitu tuh nggak bisa gitu. Jangan lupa kalian pakai lip balm just to hydrate your lip. Before kita pakai foundation, gue mau nge-conceal kayak di area bawah mata. Kenapa gue conceal dulu? Karena gue rasa dengan foundation Estee Lauder ini kalau gue timpa lagi dengan concealer, dia bakalan nge-crack gitu. Jadi better gue nge-conceal dulu pakai concealer yang ya iya, emang pakai apa? Semen? Enggak dong. Pakai concealer ya di area bawah mata, pokoknya yang kemerahan-kemerahan. Meskipun dua foundation ini itu sudah medium to full coverage, tapi kayak ya I just wanna make sure. Dan untuk highlight per highlightan itu urusan nanti, karena kita bakalan work with contour atau enggak bronzer gitu ya. Jadi kita bakalan ngakalin pakai itu, jadi kayak reverse highlighting gitu ya. Nah ini harus cepet-cepet karena dia cepet banget ngesetnya. Nih kayak bekas-bekas jerawat, ditutupin deh gitu. Kemerahan dikit-dikit. Nih bawah hidung. Oke, langsung aja kita ngeblend. Di sini gue pakai sponge yang triangular gini, triangular ya. Kalian bisa pakai sponge apa aja, yang penting senyamannya kalian. Kalau kalian nyaman pakai sponge kalian sendiri, berarti nanti hasilnya akan flawless aja gitu. Pilih produk-produk yang kalian nyaman pakai aja gitu. Kalau kelihatannya kayak agak sedikit blotchy, nggak apa-apa, karena kita bakalan timpa pakai foundation nanti. Yang penting dia ke conceal dulu. Urusan rata nggak ratanya nanti. Nah ini kita tunggu dulu ya. Jangan buru-buru untuk kayak langsung ditaruhin foundation. No. Estee Lauder ya, foundation ini harus banget dikocok-kocok. Harus tercampur dengan aman dan rapih gitu ya. Biar foundationnya juga tercampur dengan rata gitu loh. Kalau misalkan kita kocok bentaran terus kita taruh di tangan gitu ya, repot aja sih gitu. Mendingan dia teraduk di dalam wadahnya sendiri gitu. Estee Lauder ini juga cukup lumayan cepet ya ngesetnya. Gue campur pakai yang ini 2 pump. Kemudian gunain jari tangan ini sebagai kanvas kita gitu ya. Karena makeup ini juga buat gue sendiri, I'm not a makeup artist. So, kalau misalkan ada yang salah atau kalian percaya dengan kepercayaan makeup harus di palette gitu ya, biar higienis dan lain-lain, just do your own thing. But this is my own thing ya. Make sure foundationnya kecampur rata, karena 2 shade ini tuh pas di gue gitu. Langsung aja aplikasiinnya, diputer-puter dulu karena gue punya pori-pori yang cukup besar. Jadi kita mau masukin dulu nih foundationnya ke dalam pori-pori gitu. Tapi so far sih gue nggak mengalami yang namanya jerawat ya di bagian pori-pori gue, dan pori-pori gue juga nggak terlalu tersumbat yang gimana-gimana banget so far, asalkan nanti bersihinnya tuh bersih gitu. Yang di hidung
lebih dikonsentrasiin karena hidung gue juga lumayan banyak lipatan ya. Pokoknya makeup kali ini tuh lebih banyak gunain jari. Gue nggak terlalu banyak pakai brush juga. Sebenarnya pakai brush tuh rapih gitu ya. Cuman gue rasa kayak ya udah sih gitu. Jangan lupa pakein sampai leher. Mau shade-nya sama, mau shade-nya nggak sama kulit kalian, selalu aplikasiin sampai leher. Karena buat acara penting, kalau kalian pinter Photoshop sih nggak apa-apa ya. Soalnya kan saya nggak pinter Photoshop nih. Kita ambil sponge yang tadi, since di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Kalian bisa pakai sponge ini untuk 1 kali makeup. Bisa buat pakai blush, contour, krim contour juga bisa dipakai gitu. Senyaman kalian aja gitu ya. Nah, ini masih basah. Since di sini masih banyak banget, kita ambil produknya, bikin dia nyerap ke sponge-nya. Kita ratain yang di muka. Jadi bener-bener double coverage banget ini. Pelan-pelan aja karena si skin tint dari Sika itu dia nggak cepet dry down. Jadi it really helps si foundation dari Estee Lauder untuk gak cepet ngeset gitu. Di blend terus. Emang makeupnya tuh agak sedikit dempul ya guys ya. Kayak banyak banget dipakein produk-produknya. Karena emang ini tuh buat graduation gitu. Gue kalau sehari-hari tuh cuman pakai skin tint, kalau nggak pakai concealer aja sebagai complexion. Jadi dia nggak terlalu dempul gitu. Itu harus diperhatiin banget biar dia nggak kelihatan nge-crack, jadi nyatu sama kulit. Ini prosesnya cuman nge-blend doang, bener-bener perhatiin banget ya. Sampai dirasanya pakai feeling aja gitu. Kayak oh ini udah cukup gitu. Soalnya kemarin tuh gue lebih makan banyak waktu di blend foundation. Gitu guys. Pokoknya foundation itu sampai nempel. Nah, kalau kalian bisa lihat nih, gue nggak tahu sih kelihatan di kamera atau enggak, cuman tadi tuh kayak bolong gitu kan, karena tadi gue pakein si primer yang blur itu, jadi dia nggak terlalu ketara gitu. That's why. Pakainya tuh dikit-dikit aja dan nggak perlu satu muka tuh kalian pakein primer tuh nggak perlu gitu. Tapi gripping primer really helps your makeup to stay really long sebenarnya daripada blurring primer sih, sejujurnya. Nah udah kerasa nih kayaknya foundationnya juga udah mulai ngeset karena kerasa di bagian sponge-nya dia udah mulai kayak agak sedikit nggak terlalu basah, udah agak sedikit kering gitu. Berarti foundationnya juga udah mulai ngeset. Karena ini foundationnya juga nggak oksidasi, dia malah kayak kasih efek brightening karena ada SPF-nya, apalagi si Estee Lauder ini. Sejujurnya untuk brand lokal pun juga banyak yang bagus ya, cuman karena gue emang pengen cobain ini dan udah lama banget gitu ya, ini tuh kayak wishlist gue dari dulu. Karena dulu MUA sering pakai Estee Lauder, ya udah gue beli, gue pakai, terus kayak ternyata bagus juga gitu loh untuk long wear gitu loh. Jangan sampai under eye kalian nge-creasing. Sih kalau kalian bisa lihat, kalau misalkan gue pakai si concealer ini, ketika gue udah selesai makeupan, dia bakalan nge-crack gitu. Dan jelek banget, kayak I've tried it once or twice. Agak sedikit rambling, nggak apa-apa ya guys ya, karena
gue juga tunggu ini tuh dry down sedikit, karena kita bakal lanjut untuk bikin alis gitu. Kenapa bikin alis? Karena kalau misalkan ada salah-salah, kita bisa conceal. Because gue a firm believer untuk pakai makeup yang basah-basah dulu, baru ke yang kering-kering, ke powder gitu. Oke, untuk alisnya sendiri, sebenarnya produknya mau apapun bebas. Mau yang pensil biasa, mau Viva pun terserah. Aduh, gue biasanya tuh pakai si SK juga gitu. Cuman menurut gue kemarin tuh kayak, you know what? Gue nggak mau kelihatan galak gitu ya. Soalnya yang SK ini dia warnanya agak sedikit coklatnya tuh nyoklat banget gitu. Since I have this ya, karena ini ya I got this on my birthday juga. Ini gue pakai Benefit Precisely My Brow Pencil. Ini di shade yang 3. Dia tuh warnanya agak sedikit light, tapi bagus gitu. Masih masuk di warna rambut gue gitu. Karena gue juga rambutnya diwarnain. Gue beli ini pada saat rambut gue itu agak sedikit milk tea brown gitu. Tapi it works wonder. Sebelum itu, ambil kayak spoolie gini, tapi untuk yang brow disisirin dulu. Jadi kalian tahu nih, alis kalian tuh yang mana gitu. Jadi nggak berantakan pada saat kalian aplikasi si eyebrow pencil ya. Iya. And by the way, eyebrow nggak sama, nggak apa-apa guys ya. Yang penting masih masuk ke muka kalian. Gak sama nggak apa-apa. Ini tinggal diisi aja. Sebenarnya kalau misalkan urusan per eyebrowan, gue saranin kalian untuk invest dan beli si Benefit ini. Because I've had it once. Ini yang udah lama banget. Dulu tuh cukup lumayan viral ya, kayak produk-produk yang di dalam pensil kayak gini, yang dicetekin kayak gini. I have this ya, dan gue jarang pakai sebenarnya. Because it's really creamy, dan gue rasa kayak I think I picked the wrong shade karena dia terlalu coklatnya tuh coklat banget. Cuman dia bagus gitu, kayak 4 in 1 dan awet aja gitu. Benefit gue nggak ngerti kayak produk-produk luar negeri tuh bener-bener seawet itu gitu. Sebenarnya brand lokal tuh juga ada ya yang bagus tuh banyak. Gue suka eyebrow produk itu dari Jekyll. Gue pertama kali cobain yang dia itu collab sama Vina Gracia kalau nggak salah, Civina, dan itu bagus gitu. Apalagi yang ash gray dia bagus, cuman tapi balik lagi gue tetap pakai si Benefit gitu. Nah, untuk ngewarnain ya, untuk fill in the eyebrow, kalian ikutin aja serat-serat bulu alis kalian biar kelihatannya lebih natural gitu. Untuk eyebrow begini aja. Kalau kalian mau rapihin lagi pakai concealer, this is the right time to do it, karena kita belum pakai powder. Kenapa gue ngelakuin itu? Karena kalau misalkan udah dipakein powder and then you put on some cream atau liquid concealer untuk nge-conceal, untuk ngerapihin, dia nanti bakalan jadi kayak dempul, terus kayak ngumpul jadi satu gitu loh. Jadi untuk meminimalisir hal yang seperti itu, cream, liquid dijadiin satu dulu. Jangan di set dulu mukanya pakai powder. Nanti kalau udah selesai, udah semuanya, baru kita set pakai powder gitu. Terus ambil lagi spoolie yang tadi, depannya agak di brush dikit, set, biar nggak terlalu harsh
ya. Jadi dia agak sedikit lebih natural. Nah, ambil sponge yang tadi, kita agak bersihin dikit ya. Gak perlu rapi-rapi banget, gak apa-apa. Terus untuk mukanya kita tapin lagi, karena kita bakalan ngeset muka kita pakai powder to prevent any creasing sama cracking. Di area mata biasanya tuh, kalau kalian bisa lihat, ya ada garis gitu di garis kelopak mata, itu namanya creasing. Gitu. Di blend. Oke, sudah. Kita mau pakai setting powder dari SK. Ini setting powder kedua gue dari SK. Ini gue pilih yang translucent. Kita mau set di under eye saja. Pokoknya ngeset di bagian center of the face gitu. Jadi kita nge-highlight pakai ini. Gitu. Nah, ini gue udah ada produknya di sini. Terus gue ambil puff yang triangular kayak gini. Jangan langsung di tapin ke muka. Jadi ambil tangan kalian, diginiin dulu, ratain dulu di tangan, baru kalian tapin di under eye kalian. Kita di sini nggak nge-baking, kita nggak pakai teknik baking. Kita di sini hanya nge-press aja gitu. Kita nge-set pakai powder. Ini hidung gue juga gue set. Tuh kayak kalian bisa lihat kan, kayak di sini udah powder matte gitu, sedangkan di sini kayak masih shiny. Nah, di smile line juga gue set. Jidat bagian sini karena dia juga lumayan cukup oily. Udah, untuk ngeset powdernya udah gitu doang. Ini brush pertama kita yang akan kita gunakan ya guys ya. Di sini gue pengen ilangin the excess of setting powdernya, supaya dia ke-blend lagi dan nggak terlalu banyak produk si setting powdernya sendiri. Gitu. Kalau udah, ambil compact powder yang kalian punya. Ini gue punya dari NPure. Kita set seluruh muka dengan compact powder. Kalau bisa sih sesuai dengan warna shade kalian. Ini gue pakai banana, shade banana. Dan ini juga lumayan oksidasi. That's why I like using it with all of this product yang gue pakai di video ini. Karena as you guys can see, ini gue aja pakai ring light. Dia agak sedikit lebih putih daripada my actual skin. Gitu. Udah kita set dengan compact powder. Gua nggak pakai liquid atau cream produk untuk blush dan contour, karena I found that with this base makeup lebih bagusan pakai powder, karena kita bakalan heavy on blush powder. Gue pun pada saat itu juga nggak pakai cream contour, karena ketika gue pakai cream contour atau cream produk gitu ya, agak sedikit bikin kulit gue oily dan agak sedikit clog my pores. Jadi I choose not to, dan it's the best decision that I made on that day. Jangan lupa ngeset sampai leher ya guys, karena tadi kita pakein foundation sampai leher gitu. Tuh, kalau kalian bisa lihat, sangat amat flawless ya. Padahal gue punya banyak jerawat nih. Di sini ada bumpy, terus di bagian pipi juga banyak bekas-bekas jerawat yang masih ada nimbul gitu. Tapi so far oke lah ya.
Base complexion done. Kita lanjut ke eyebrow-nya dulu guys ya. Ini gue pengen benerin dulu karena tadi kita udah pakai too much product ya. Dirapi-rapihin aja yang bolong-bolong, yang kehapus untuk mempertegas gitu ya. Udah. Terus kita pakai ini dari Benefit juga, 24 hour brow setter. Kita mau ngeset alis dulu nih supaya dia jingkrak gitu dan stay on place sambil nunggu brow setternya tuh kering. Kita lanjut dulu ke complexion yang lain, yang powder. I have this palette, ini dari I'm Meme, I'm Shedding Palette. Gue nggak tahu ini masih dijual atau enggak, tapi for sure ini udah kadaluarsa gitu, tapi still works well ya. Dia palette kayak gini. Gue mau pakai ini karena dia tuh cool tone guys ya. Dia tuh cool tone, sedangkan kontur gue yang lain ini dari SK, dia itu sangat amat warm dan kayak coklatnya tuh nyoklat banget. Sedangkan yang gue punya ini bronzer dari Benefit. Dia juga udah mau habis. Dia juga cool tone sebenarnya, cuman kayak I'm gonna build it up later. Tapi pada saat gue makeup sendiri, gue pakai ini, kayak brush yang kayak gini. Again, using your hand. Taruh sini dulu, baru deh. Nah, taruhnya itu di atas tulang pipi ya guys ya. Taruhnya dikit-dikit dulu. Terus bawa ke rambut gitu, biar dia kelihatannya agak sedikit natural dan ngeblendnya enak gitu, biar dilihatnya tuh enak gitu. Terus gue biasanya taruh di bagian pelipis sini untuk kasih warm. Nah, kalau yang di leher dia kayak gini, bawa turun ke bawah, jangan bawa ke samping, bawa turun ke bawah. This is what I learned by myself ya guys ya. Kalian harus try on sendiri juga ya. Trial dan errornya untuk muka kalian enaknya tuh pengaplikasiannya tuh kayak gimana gitu loh. It's up to you guys. Nah tuh jadinya kayak gini. Bener-bener di build up dikit-dikit dulu. Baru nanti kalau udah kelihatan nih ya, oh placementnya di sini, kita bisa pakai warna yang agak sedikit warm kayak si SK ini, atau kita tambahin pakai si bronzernya ini gitu. And by the way, ini tuh gue nggak yang kayak ngedrag gitu ya. Jadi gue yang kayak, nah gue kayak gitu teknik pengaplikasiannya. Jadi foundationnya sebelumnya itu nggak terangkat gitu. Udah. Karena di sini makeup yang gue aiming itu bukan yang kayak bronzy makeup gitu, so I'm gonna use this Benefit bronzer as my contour gitu. Karena dia warnanya tuh neutral, dia tuh nggak warm, nggak terlalu cool juga ya. Ini yang Hoola Benefit yang mini, ini yang biasa kalau nggak salah ya Hoola. Again, taruh di tangan dulu, jadi dia nggak terlalu harsh di pipi. Cuma untuk mempertegas aja di bagian pipi gitu. Seperti ini guys ya, kalau kalian bisa lihat. Tada. Nah ini kan ada sisanya ya, ada sisanya, kita bakalan pakai di bagian hidung. Kayak gini aja. Bawa tarik ke kelopak mata. Tapi lebih fokusin di deket sini nih. Ini apa namanya? Pokoknya di sini. Di sini lebih fokusin ke situ. Karena gue punya hidungnya pesek ya guys ya.
Jadi fokusnya itu bukan ke hidung bagian sini, tapi di bagian sini dekat alis gitu. Karena pada saat gue lihat kayak efek-efek di TikTok gitu ya, kebanyakan mereka tuh fokusnya di area sini gitu. Makanya itu yang bikin kelihatan lebih mancung. Ini udah nih, ya kan? Tambahin lagi ya pakai si konturnya lagi. Pakai jari aja di bagian sini. Nah, tuh. Kalian bisa lihat kan the difference yang tadi dan sekarang. Kalau kalian mau blend lagi, tinggal ambil brush. Blend. Oke. Selanjutnya kita beralih lagi ke eyebrow. Ini gue pakai Benefit lagi yang Gimme Brow. Ini di shade 3 juga kalau nggak salah. Ya, disamain. Untuk mempertegas si bulu-bulu alisnya gitu. Dia lebih kelihatan serat-seratnya gitu loh guys. Karena dia ada warnanya juga. Nah, kalau kalian bisa lihat difference, ya, bagus kan? Love it. Oke, untuk eyebrow-nya sudah selesai seperti ini saja. Nggak perlu yang repot-repot ya. Kita lanjut untuk blushnya ya. Kita ambil brush yang seperti ini. Di sini gue pengen pakai blush yang nang ning nong banget gitu ya, seperti Mbak Tumbas. Ini gue pakai Catrice karena ini yang gue punya. Gue tuh blush gue nggak perlu banyak-banyak guys ya. Cuman I have like 4 different shade of blush. Di sini gue punya SK yang shade Bali, yang biasanya gue pakai daily. Dia tuh agak coral pink orange gitu. Kita nggak mau pakai ini karena kurang dar-der-dor gitu. Kalau kalian bisa lihat foto-foto gue pas wisuda pun juga itu kelihatan banget di kamera gitu. Pipi gue merah merona gitu. Jadi ini gue pakai yang dari Catrice. I believe brand lokal pun juga banyak banget ngeluarin shade yang seperti ini ya. Dia tuh warnanya kayak berry pinkish gitu. Ini kayak gini. Terus dia tuh warnanya agak sedikit a little bit warm. So we're gonna use this. Tap the excess. Pelan-pelan. Aplikasinya pelan-pelan. Gue biasanya start from di bawah mata sini. Jangan ditekan, bener-bener yang kayak di ambang-ambang aja gitu. Biar kalian bisa ngekontrol nih produknya itu keluarnya mau segimana gitu. Nah, ini gue pakainya itu sampai ke pelipis mata di bagian sini. Blendin juga sama si contour atau bronzer yang udah dipakai, biar dia kelihatannya tuh kayak nyatu gitu. Tuh, kalian bisa lihat kan the difference. Love it. Kenapa gue taruhnya di sini? Karena kalau misalkan mau dibawa ke sini bisa, mau dibawa ke atas juga bisa gitu. Jadi itu kayak di tengah-tengahnya gitu. Jadi kalau looknya mau agak sedikit lifted, kalian taruh di bagian sini sampai pelipis mata. Tapi kalau kalian mau kelihatannya agak sedikit playful, pipi merona seperti anak kecil, kalian bisa taruh bagian sini sampai agak atas sedikit segini gitu. Nih, kalau kalian bisa lihat the difference, ini tuh agak lifted, yang ini agak kayak ada di tengah gitu kan warnanya gitu. Sebenarnya selera aja sih, cuman gue lebih suka agak di bawah ke tengah sedikit blushnya daripada agak di atas sedikit gitu, karena gue punya
muka itu bulat ya, jadi agak kurang, sebenarnya agak kurang cocok kalau misalkan gue aplikasiin blushnya tuh di sini gitu, di pelipis mata sama di agak bawah mata sedikit, di tulang pipi gitu, agak kurang cucok. Jadi gue bawa ke tengah sedikit di bawah mata sini gitu, nggak sampai sini, nggak sampai sini, nggak sampai sini, karena kita makeup graduation bukan makeup flu begitu. Seperti ini. Kalau kalian merasa kurang nih, karena kalau misalkan makeup graduation itu kan dilihatnya dari jauh gitu ya, terus pakai foto juga, fotografi nanti foto-foto gitu kan, harus yang on point. Jadi harus main di blush sama konturnya gitu, jadi harus nang-ning-nong banget biar kelihatan nanti di foto. Nah biasanya ini gue taruh di dagu dikit di atas sama di sini dikit, dah sisanya udah gitu doang tuh. Udah selesai untuk blushnya, kontur, bronzer selesai. Sekarang tinggal apa? Ke eye makeup. Nah eye makeupnya sendiri di sini gue pakai palette dari Google Tales ya. This is like the perfect makeup palette yang untuk kayak neutral, brownish, pinkish color kayak gini, cantik banget. Gue nggak pakai brush sama sekali kemarin tuh, I just use my finger aja. So we're gonna use this color nih as the base ya, yang agak sedikit putih gitu. Pakai di area mata seluruhnya gitu. Jangan lupa taruh di bagian bawah mata nanti ya. Aduh mau pipis. Yeah, I've been sitting here almost like an hour. Gila. Lanjut lagi pakai base-nya, tapi sayangnya dia nggak ada kaca. Ya udah. Gitu. Terus kita bakalan pakai warna ini yang paling bawah, dia kayak pinkish nude gitu. Pakai jari yang sama aja nggak apa-apa. Ini juga di seluruh eyelid. Itu guys. Nah warnanya tuh agak sedikit beda. Kalau kalian bisa lihat, ya dia tuh agak pink nude gitu. Terus taruh juga di bawah mata. Jadi nanti di bawah matanya itu dia nggak terlalu kosong. Itu guys. Kayak I've learned this method itu dari makeup artist Thailand ya. Karena mereka eye makeup itu pada bagus-bagus semua. Dan gue lihat kayak tutorial-tutorial dari Thailand gitu ya. Itu semua mereka pakein di bawah mata juga gitu ternyata. Kalau misalkan kita look to western makeup gitu ya, US gitu, kayak I never learn I have to put eyeshadow di bawah mata gitu ya. Yang gue tahu cuman taruh concealer doang, tapi turns out untuk mendapatkan eye look yang bagus, ternyata di bawah mata tuh juga harus ditaruhin gitu. Kemudian kemarin tuh gue pakai yang ini. Ini warnanya tuh kayak dibilang coral juga enggak, tapi dibilang coklat juga enggak. Tapi ya warna pinkish kayak gini. Untuk warna transisi dengan jari yang sama lagi ya guys ya. Karena kita work with the lighter shade baru ke yang darkest shade. Itu di tengah mata. Di tengah mata, work outward ke luar mata sini. Gitu. Make sure untuk ke seluruh eyelidnya ya guys ya. Ini kalau masih ada sisanya taruh di bawah mata sini, tapi nggak yang sampai ujung mata sini ya guys ya. Jadi di bawah mata sini aja nih, agak tengah keluar. Nah kayak gini kira-kira. Jadi di bagian inner cornernya itu masih kelihatan kayak ada putih-putihnya gitu. Oke guys, tadi baterai gue habis, terus gue
Lapar, mau makan. Oh, touch up dulu ya guys nih, kalau kalian bisa lihat. Dia agak hilang sedikit karena gue makan mie kuah. Tapi nggak apa-apa, pakai compact powder. Dan udah gitu doang touch up-nya. Kemarin juga gue touch up-nya juga kurang lebih seperti itu ya, karena muka gue cukup oily. Sekarang pakai warna coklat yang agak sedikit gelap dari warna ini. Gue mau pakai yang ini untuk di ujung mata. Nah, di ke atasin ya guys, jangan ke bawah. Aplikasiinnya ke atas, blendnya juga ke atas. Nah, kalau kalian pengen makeupnya lebih bold nih, kalian punya fitur muka yang mungkin agak sedikit soft gitu ya, kalian mau pakai yang agak sedikit bold eye makeupnya, kalian bisa tambahin warna coklat yang lebih gelap seperti ini ya, untuk di bagian outer corner kalau kalian mau makeupnya lebih bold. Tapi kalau enggak, kayak gue, karena gue punya fitur muka yang cukup galak gitu ya, jadi pakainya yang light aja. Untuk warna coklatnya, coklat terang, coklat muda, pelan-pelan di build. Kenapa pakai jari? Karena lebih precise ya guys ya, ketimbang pakai brush. Sejujurnya ya, kalau buat gue, kadang tuh kalau pakai brush emang sih lebih rapi, cuman kayak terlalu rapih aja sih menurut gue. Karena kalau misalkan pakai jari, kalian bisa lihat kayak lebih ke blend, lebih nyatu. Kira-kira kayak gini untuk eye makeupnya. Kalau udah cukup, nggak perlu ditambahin apa-apa lagi. Kita lanjut ke glitter. Untuk palette ini, dia tuh glitternya ada banyak, tapi gue pengen pakai yang pink ini. Pakai telunjuk, jangan terlalu banyak ya pakainya. Taruh di bagian center of the eye lid, center of the eyelid, sini aja. Agak di blend dikit gak apa-apa, tapi jangan ke outer cornernya. Jadi fokusin di tengah-tengahnya aja. Tapi kalau kalian ngerasa kayak kok kayaknya kurang gitu ya, kalian bisa blend ke seluruh kelopak mata. Tapi kalau gue kemarin itu di bagian tengah aja gitu. Nah, jadi hasilnya kayak gini ya. Jadi kelihatan kan kayak cuman di tengahnya doang. Lakukan hal yang sama di mata yang satunya. Kan tadi ada sisa eyeshadow yang coklat, jangan lupa taruh di bawah juga, tapi bukan di tengah, tapi di bagian bawah sini nih ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk eyeshadownya ya guys ya. Jadi pakai di atas sama di bawah mata kayak gini. Untuk eyelinernya ini sebenarnya optional aja, kalian terserah mau pakai eyeliner atau enggak, karena in the end eyelinernya juga bakalan ketutup sama eyelash gitu. Cuman kemarin gue pakai eyeliner warna hitam dari Something. Ini adalah my best eyeliner, parah. Kayak dia nggak smudge dan nggak, aduh, pengaplikasiannya juga enak banget, pointy, terus bener-bener ketara banget sampai ujung spidolnya tuh bener-bener ketara banget gitu loh. Gue suka banget sama si eyelinernya, ini bagus banget. It doesn't have to be perfect, yang penting ada eyelinernya, period ya. Kira-kira seperti ini untuk eyelinernya ya. Bikin lagi sebelah sini. Oke. Ya, kira-kira seperti ini untuk eyelinernya ya. Gak perlu sebagus itu ya. Yang penting dia rapi aja sih sejujurnya. Ini gue beli di Shopee.
Harganya murah banget ya, tapi dar-der-dor banget gitu di mata gue yang kayak gitu. Terus dia tuh tipenya tuh lentik banget. Gue udah pakai 3 dan ini awet juga lumayan. As always, ngambilnya dari ujung. Kalau udah diambil, diputar-putar dulu, dilekuk-lekukin dulu biar fleksibel. Kemudian coba dulu, dites dulu guys ya, dites dulu. Kalau gue sih kayak gitu ya. Dan gue nggak bakalan potong karena gue pakainya full. Gue akan pakai full seperti ini. Ya kira-kira kayak gini. Kalau udah, cabut dulu, ambil lemnya. Ini lem dari Magify, tapi lemnya menurut gue kayak masih kurang bagus ya. Cuman ya ini yang gue punya. Sambil dikipas-kipas bentar, make sure nggak ada yang ngeganjel. Terus kita bakalan jepit biar bulu mata yang naturalnya itu, yang aslinya, dia juga curling up gitu. Sekarang kita pakai maskara. Kunci pakai maskara itu lihat ke bawah sebenarnya. Cuman karena ini udah ada penopangnya gitu ya guys ya. Jadi gue lihatnya dari sini gitu. Sambil ditempelin ke bulu mata palsunya. Eye makeup sudah, semuanya sudah, tinggal apa? Tinggal highlighter. Ini adalah ya my go-to highlighter. Kalau misalkan ini highlighter dikeluarin 2015-16 if I'm not mistaken, gue beli pada saat highlighter lagi booming-boomingnya. Terus makeover keluarin, terus gue langsung beli karena ini se-blinding itu guys. Jadi cuma butuh sedikit, taruh sebelah sini, set. Kalau kalian mau taruh di tulang alis silahkan, tapi saya tidak pakai waktu itu. Gue cuma pakai di tulang pipi, inner corner gitu. Terus di sini tulang hidung, button nose. Ini boleh. And yeah, that's pretty much it. Sekarang kita mau setting dulu ya, pakai si Premi. Ini yang warna hitam by the way. Sampai dia kering banget ya. Sebenarnya pakai setting spray sebenarnya nggak terlalu perlu sampai basah becek banget, nggak perlu. Tapi so far makeup gue sudah termelt sendiri karena tadi gue makan. Ini udah agak kering. Di bagian T-zone kalian tapin lagi. Nah tuh kalau kalian bisa lihat the difference ya, mattifying untuk ngelock gitu ya. So far seperti ini guys untuk makeup looknya. Kita beralih ke lip product. Di sini gue pakai BLP. I'm not gonna use any lip gloss today karena pada saat graduation juga gue nggak pakai lip gloss. Jadi si BLP-nya itu jadi warna transisi aja. Terus top it off with this L'Oreal ya. Gue waktu itu pakai ini juga. Jadi makeup gue cukup lumayan tahan lama. Tapi for this tutorial I'm not gonna use this karena I'm gonna hapus makeup ini setelah ini, and then I'm gonna take a rest for a bit. So gaya-gaya apaan juga, nggak gue styling juga. Kayak begini aja juga udah cantik gitu. Oke, jadi seperti ini finish looknya ya untuk girl makeup touch graduation kali ini. Semoga kalian terhibur dan kalau kalian pengen ikutin silahkan juga. It's okay, mau pakai baju warna putih, mau pakai baju warna pink juga kebayanya ya. All that, whatever color that you guys wear, menurut gue dengan makeup yang seperti ini bisa menyesuaikan aja sih menurut gue dengan lip
produk mungkin diganti. Kalau misalkan pakai yang warna biru mungkin agak pakai yang sedikit pinkish gitu. Tapi kalau misalkan pakai yang pink bisa seperti ini, atau bisa pakai lip produk yang agak sedikit tone down sedikit gitu ya, warnanya kayak pastel gitu. Ya, disesuaikan aja cocoknya untuk kalian seperti apa. Tapi menurut gue dengan makeup yang seperti ini bisa masuk ke warna kebaya yang kalian punya gitu nanti untuk graduation. So, that's pretty much it for today's video. Gue harap kalian puas dengan video ini. Kalau kalian suka video seperti ini, kasih like-nya. Mungkin di next video I'm gonna make like a makeup tutorial juga yang mungkin kalian mau gitu ya, toasty makeup, whatever it is, di kulit yang seperti ini. Just komen di bawah aja kalian mau gue bikin tutorial seperti apa, yang gue udah pernah bikin by the way ya. Mungkin kalian ada lihat video-video gue makeupnya bagus nih, kayak kak bikin tutorialnya dong gitu ya kan. Mungkin gue bisa recreate lagi pakai makeup yang seperti itu lagi gitu. So that's pretty much it for today. Thank you guys for watching. Peace, bye guys, see you soon, bye bye.